Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Pada sore hari ini saya akan sedikit membawakan kultum yang bertema bagaimana kita sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa biar bisa meraih kemanfaatan sebuah ilmu, atau dalam bahasa Arabnya yaitu al-istifadah, yaitu yang pertama harus sebagai pelajar di sekolahan Islam, sebagai mahasiswa di universitas Islam, khususnya untuk para santri, kita harus mempunyai 4 pegangan tersebut. Yang pertama yaitu ahlu muru'ah, dan yang kedua yaitu ahli ijah, dan yang ketiga yaitu ahli ifah, dan yang keempat yaitu ahli kamal. Seorang yang untuk bisa meraih kemanfaatan ilmu atau al-istifadah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus mempunyai 4 kriteria. Yang pertama yaitu ahlu muru'ah, yaitu harga diri. Seorang pelajar di agama Islam, seorang mahasiswa di universitas Islam, khususnya untuk para santri, harus mempunyai harga diri. Sebab kita sebagai pelajar untuk mendapatkan kemanfaatan sebuah ilmu, kita harus mempunyai harga diri. Nanti saya akan jelaskan secara rinci. Yang kedua yaitu ahli ijah, yaitu mempunyai tujuan kemuliaan. Kita sebagai pelajar di agama Islam, kita sebagai mahasiswa di universitas Islam, kita sebagai khususnya untuk para santri, kita harus mempunyai tujuan kemuliaan tersebut. Yang ketiga yaitu ahli ifah, yaitu ahli ifah itu bisa diraih dengan pendidikan jiwa atau tarbiyatun nafs. Yang keempat yaitu ahli kamal, yaitu kalau dalam bahasa maknanya ahli kamal dalam bahasa kamus itu maknanya adalah sempurna. Tapi yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk para pelajar, untuk para mahasiswa universitas Islam, untuk para santri khususnya, yaitu melakukan hal yang semestinya, yaitu menjadikan santri atau pelajar harus melakukan apapun yang tidak pernah setengah-setengah. Jadi melakukannya itu totalitas, tidak setengah-setengah. Saya akan jelaskan terkait ahlu muru'ah. Ahlu muru'ah itu kalau dalam bahasanya atau dalam untuk lebih dalamnya itu ada 4 yang harus dipenuhi, yakni yang pertama sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, khususnya untuk para santri, yang pertama yaitu harus mempunyai harga diri sebagai yang pertama yaitu akhlakul karimah. Kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, khususnya kita sebagai santri, kita harus mempunyai akhlakul karimah. Dan yang kedua yaitu al-asaqa'u, yang artinya menurut Islam artinya adalah dermawan. Tetapi yang dimaksud dengan al-asaqa'u itu yaitu menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk para santri, untuk para pelajar, untuk para mahasiswa, yaitu dadanya tidak terbiasa atau cenderung kecantolan perkara dunia, atau dalam bahasa tutur guru saya itu masih duwe duit, ora duwe duit, tetep atine iku biasa wae. Jadi gak gemeruyuh. Yang ketiga yaitu harus mempunyai harga diri
berupa tawadhu. Kita sebagai santri, kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa Universitas Islam itu harus mempunyai sifat at-tawadhu. Kalau dalam arti at-tawadhu dalam makna pesantren itu DPDP. Akan tetapi yang dimaksud di sini untuk para pelajar, para santri, para mahasiswa Universitas Islam itu jangan pernah sekali-kali kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau bahasa Jawanya, ojo pisan-pisan rumangsa apik katimbang wong liya. Itu adalah makna dari at-tawadhu yang sebenarnya untuk bagi santri, pelajar dan mahasiswa Islam. Yang keempat yaitu al-muwatabah, yang maknanya adalah nuli-nuli untuk mengerjakan semestinya. Jadi seorang santri, seorang pelajar, seorang mahasiswa kalau melakukan apapun itu jangan pernah putus asa. Jadi tegese gagal dicoba lagi, gagal dicoba lagi, gagal dicoba lagi. Tapi jangan pernah merasa putus asa atau gagal. Yang pertama tadi terkait akhlakul karimah. Seorang santri, seorang pelajar, seorang mahasiswa itu harus mempunyai akhlakul karimah. Kalau dalam bahasanya akhlakul karimah itu tidak sembarang orang diberikan kepada sembarang orang, hanya oleh orang-orang yang khusus saja. Jadi akhlakul karimah ini murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan usaha sebuah akhlakul karimah, yang pertama yaitu ayo kita belajar menyempurnakan diri sendiri menjadi sahih albirlah, yaitu wadah yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik. Kalau hati atau pikiran kita tidak baik, bagaimana kita mendapatkan sebuah akhlakul karimah yang baik? Maka tidak akan mungkin. Kalau dalam kata guru saya itu masyo, kalau ada orang yang mau mendapatkan akhlakul karimah, kalau tidak hatinya tidak baik, pikirannya tidak baik, masyo ndonga sampai legrek, lek wadahe gak apik, pikirane gak apik, atine gak apik, gak mungkin mendapatkan, tidak akan mendapatkan akhlakul karimah yang murni, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersihkan hati kita, kita bersihkan pikiran kita bersihkan wadah-wadah kita supaya mendapatkan sebuah akhlakul karimah. Usaha yang pertama. Usaha yang kedua yaitu qawiyal itraqi. Seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang santri itu harus menguatkan nalar. Maksudnya adalah seorang santri, seorang pelajar, seorang mahasiswa dituntut untuk mencari guru yang istimewa. Yang dimaksud guru istimewa ini adalah guru yang istimewa, yaitu seperti ulama yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Ta'limut Ta'alim, dalam karangannya Imam Al-Ajuri memberikan cara memilih guru atau kiai. Kita carilah yang alim. Yang kedua yaitu cari yang bersifat wara, dan yang ketiga yaitu yang lebih tua. Sebagaimana Abu Hanifah memilih guru yaitu Hamad bin Abu Sulaiman, karena beliau Hamad mempunyai kriteria atau sifat-sifat tersebut, maka Abu Hanifah mengaji atau berguru kepada Imam Hamad tersebut. Usaha yang ketiga kalau kita mau mendapatkan akhlakul karimah, yaitu kita sebagai santri, kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, kita harus menata keseluruhan supaya mempunyai zakiyal qalbi, yaitu kalau di makna untuk para pelajar, untuk para santri, untuk para mahasiswa, zakiyal qalbi ini bukan hati yang bersih, tapi hal yang ini yang dimaksud untuk para pelajar, untuk para santri, untuk para mahasiswa, yaitu hatinya itu
terbiasa lumpuh sama hati orang-orang yang bersih. Ketika kita melihat ulama, ketika kita melihat guru-guru kita, hati kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ada sedikit dari yang saya paparkan, maka ada sebuah kesimpulan. Yang pertama yaitu seorang santri atau seorang pelajar atau seorang mahasiswa yaitu harus menjadikan wadah kita yang lebih baik lagi. Pikiran kita, hati kita, dan wadah-wadah kita. Seperti kita mencari rezeki yang baik. Yang kedua yaitu kita harus mencari guru yang baik. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama yaitu harus alim, dan yang kedua mempunyai sifat wara', dan yang ketiga yaitu mempunyai sifat yang lebih tua atau guru yang lebih tua daripada muridnya. Untuk yang ketiga harus mencari sebuah pergaulan yang baik, biar kita menjadi hati kita atau wadah kita itu juga menjadi baik. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.